sebetulnya lemahnya regulasi, baik regulasi di pemerintahan juga. Nah, ini betapa rusaknya sehingga ini bisa diterobos oleh para mafia. Saya khawatir ini tetap akal-akalan. Hasil tentu akhirnya menjadi tidak tercapai kan. Nah, federasi juga harus konsisten menjalankan regulasi ya di PSSI-nya sendiri. Nah, jangan-jangan juga gitu ya. Jangan-jangan juga ya federasi juga udah terpapar nih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya masih seputar Timnas Indonesia, sahabat-sahabat Garuda dimanapun kalian berada. Saya ucapkan terima kasih atas dukungan kalian kepada perjalanan dan prestasi Timnas Indonesia yang saat ini, dan juga saya ucapkan terima kasih pula kepada kalian yang sudah mendukung perkembangan dari channel ini, karena tanpa dukungan kalian di sini saya bukan siapa-siapa dan saya hanya bisa memberikan informasi yaitu seputar Timnas Indonesia ya. Kalau kita bicara sahabat-sahabat Garuda bagaimana prestasi dari Pak Erick Thohir dan segudang pengalaman atau sejagat raya pengalaman dari Pak Erick Thohir daripada para mereka yang suka nyinyir ataupun nyinyirannya itu tidak apa ya sahabat-sahabat, kita nilai sendiri ya. Nanti saya ada beberapa cuplikan yang beberapa nyinyirannya, jangan lupa kasih komentar ya. Dan sahabat-sahabat Garuda, kalau bicara dari pengalaman Pak Erick Thohir dengan kritikan mereka yang anti diaspora, anti pelatih asing, yaitu Coach Sintayong yang selalu mendapatkan kritikan dari mereka atau cawe-cawe yang suka mengkritik yang tidak jelas. Kemudian sahabat-sahabat Garuda, mereka juga saat ini terbarunya adalah membicarakan atau mengkritik akal-akalan. Katanya Liga 1 saat ini akal-akalan, dengan yang menyatakan bahwa dengan kedatangan 8 asing ini merupakan akal-akalan ataupun apa ya, ini semata-mata ini bla 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 dan segala macam. Kalau kita bicara dari pengalaman Pak Erick Thohir sahabat-sahabat Garuda di sini, yang pertama yaitu kerjasama efek Pak Erick Thohir itu adalah PSSI dan Irigo resmi kerjasama ya, yang itu terjadi pada yang diumumkan oleh PSSI secara resmi pada 22 Januari 2024. Kemudian yang kedua lagi ada 4 poin kerjasama PSSI dengan DFL untuk sepak bola Indonesia. Kemudian PSSI dan JFA di sini awali kerjasama untuk peningkatan mutu integritas perwasitan. Ini diumumkan pada tanggal 15 Juni 2023. Kemudian di sini Pak Erick Thohir bertemu KNVB untuk jalin kerjasama di tanggal 17 Mei 2024, dan pembinaan sepak bola yang juga bersama PSSI dan juga KNVB itu diberitakan pada 16 Mei 2024, yang itu diberitakan oleh RRI ya. Jadi ini sudah sangat jelas sekali ya sahabat-sahabat Garuda. Ini mungkin ya, ini tidak mengikuti dari awal bagaimana progres yang dilakukan oleh Pak Erick Thohir ya. Kalau kita bicara pengalaman lagi, kalau yang di luar sana di Eropa, sebut saja di Inter Milan, di Italia ya, Pak Erick Thohir itu bisa menyelamatkan yang saat itu Inter Milan terancam yang mendapatkan keterpurukan. Jadi dengan lobby-lobby yang dimiliki oleh Pak Erick Thohir, kecerdasan yang dimiliki Pak Erick Thohir itu bisa membuat Inter Milan bisa segarang saat ini, bisa sefanatik ini para supporternya. Lah, ini ada yang ngakunya pecinta sepak bola Timnas Indonesia apa Liga 1 yang juga yang dulunya pakai jersey Timnas ya, yang dulunya pakai jersey Timnas, ini dalam wawancaranya sekarang wawancaranya dalam sebuah podcast itu pakai jersey klubnya. Ini bagaimana menurut kaliannya? Ini sangat lucu sekali ketika berbicara Liga 1 ini menyebutkan bahwa akal-akalan dan ini bla bla bla. Jadi saya greget ya. Bagaimana tanggapan kalian? Ditulis di kolom komentar, dan jangan lupa pernyataan ini sungguh apa ya, membagongkan ya. Secara gamblangnya jangan pakai bahasa kasar ya. Kita supporter dari Timnas Indonesia, kita harus sabar. Atau mungkin dari klubnya ini tidak dipanggil oleh Coach Sintayong untuk memperkuat timnas, sehingga sakit hatinya ini
ada masih di hatinya, sakitnya itu masih ada, sakitnya itu di sini mungkin ya, sehingga karena para pemainnya ini happy di klubnya ini yang dari yang apa ya. Oke, tanpa basa-basi langsung kita simak bersama ya sahabat-sahabat Garuda. Saya khawatir ini tetap akal-akalan. Oh gitu ya? Ya, banyak sekali kan kasus juga dulu kita banyak sekali klub-klub mempekerjakan pemain asing, bahkan gajinya aja gitu, apalagi bank guarantee-nya gitu kan, gajinya aja kadang dibayar, kadang enggak. Banyak sekali kasus-kasus itu. Nah ini sebetulnya lemahnya regulasi, baik regulasi di pemerintahan juga. Nah ini betapa rusaknya sehingga ini bisa diterobos oleh para mafia. 8 pemain asing, jangan-jangan klub itu sahamnya saham bodong semua kan? Bodong. Nah ini gimana Pak untuk terkait ini akal-akalan ini Pak, gitu kan? Ya ini dia. Ini yang kita sangat membuat kita menjadi semakin khawatir bahwa kualitas liga kita juga akan semakin downgrade atau semakin buruk ketika kita juga harus mengakali teman-teman lisens agent mengakali bagaimana agar pemain itu bisa masuk ke Indonesia, ngakali dari Liga D agar kemudian bisa diterima kemudian naik, akalin bisa masuk sementara ke Liga yang lebih tinggi yang sesuai dengan strata yang boleh dimasuki Indonesia. Gitu. Ini jelas ya kan kepentingan mafia aja secara money oriented, lalu kemudian pencapaiannya secara hasil tentu akhirnya menjadi tidak tercapai kan. Artinya ini apa yang harus dilakukan oleh federasi terkait dengan apa manipulasi ini gitu? Ya sebenarnya federasi juga harus konsisten menjalankan regulasi ya, bahwa setiap agent itu kan harus berlisensi dan harus juga terverifikasi di FIFA, di federasi, baik di FIFA maupun di federasi di PSSI-nya sendiri. Nah, jangan-jangan juga gitu ya, jangan-jangan juga ya federasi juga udah terpapar nih, terpapar godaan-godaan dari mafioso gitu, tidak memverifikasi sumber dari mana pemain ini sebetulnya kan gitu, hanya melihat mungkin data terakhir bahwa dia sudah bermain di Liga C atau di strata 3. Nah ini perlu kita sebetulnya perlu kita mitigasi atau perlu kita perhatikan bahwa ini harus betul-betul regulasi harus ditegakkan lah. Saya khawatir lagi-lagi kualitas sepak bola Indonesia tidak akan maju lagi, tetap tidak akan berkembang kemudian ketika praktek mafioso bermain di semua lini gitu. Sebenarnya tidak lolos untuk masuk ke Indonesia. Gitu. Nah, pemaksaan inilah yang sebetulnya karena faktor regulasi di Liga 1 kita kan memperbolehkan kuota 8 orang pemain di dalam squad, kemudian di lapangan main 6 orang. Nah ini kan kuota yang dibuka sangat lebar ini akhirnya membuat klub ambisi untuk mendatangkan pemain-pemain dari luar kan, pemain asing. Tapi kemudian kan kuota yang banyak ini, pemaksaan yang luar biasa ini, sehingga sebetulnya mungkin stok pemain di luar untuk mau bermain di Liga Indonesia itu juga terbatas kan. Artinya yang punya keinginan ya. Lalu kemudian ya sudah ketika kuota tadi 8 kali 18 klub ya 144, ya akhirnya stok strata Liga 3 lah katakan di Eropa atau di Amerika Latin, lalu kemudian ya dari sekian banyak probabilitas atau kemungkinan ya akhirnya ya sudah paksakan saja yang dari kasta keempat upgrade dulu sementara ke Liga 3 untuk bisa masuk ke Indonesia. Jelas ini sudah mainan agent gitu. Agent ya. Nah ini kan problemnya kemarin agent di Indonesia itu siapa aja bisa jadi agent, lu juga bisa jadi agent Pak, gitu kan? Karena tidak ada sertifikasinya gitu kan. Baru sekarang dimulai lagi FIFA mengingatkan bahwa agent yang bekerja untuk sepak bola itu harus berlisensi FIFA dan jumlahnya di Indonesia tidak banyak, baru sekitar 4 agen. Tapi agen di Indonesia satu pemain aja bisa 4-5 agen. Ini artinya ini problem juga loh Pak. Artinya kalau kemudian hukuman bisa dijatuhkan, mau jatuhkan hukuman ke mana? Agennya juga kagak bersertifikasi bisa kan? Mau pakai hukum negara juga bingung. Ini perdata model apa nih? Hukum kita juga mungkin tidak bisa mengakomodir problem di situ kan? Nah ini artinya supremasi hukum di tingkatan federasi atau supremasi hukum di federasi. Ini memang harus dibenahi lah. Artinya kita perhatikan kembali untuk jangan sampai kemudian rusaknya bisa diterobosnya regulasi ini membuat kualitas liga kita menjadi buruk. Jangankan persoalan di regulasi itu saja, persoalan bagaimana sertifikasi para agent. Jumlah pemain asing yang mencapai 8 ini saja sebetulnya sudah
Kalau dulu alasannya adalah bagaimana mendatangkan pemain asing untuk kemudian pemain lokal bisa belajar, mengupgrade. Tapi dengan 8 justru malah saya pikir malah merusak. Kalau kembali ke dulu masih ada 3 saja di lapangan, mungkin ini bisa memotivasi pemain lokal untuk kemudian belajar. Tapi katanya ini kan era globalisasi sepak bola. Era globalisasi sepak bola, jangan nasibnya kayak Inggris, Bos. Iya. Liga Inggris dengan sangat terbukanya pemain asing. Dulu hanya sebat pemain Eropa saja dianggap pemain asing, begitu kemudian Uni Eropa pemain asing itu hanya dianggap dari Afrika dan di luar Eropa. Lalu kemudian akhirnya apa? Inggris sampai hari ini tidak berhasil mendapat prestasi yang luar biasa karena pemain lokalnya hanya bermain rata-rata di liga-liga atau di klub-klub kasta bawah gitu. Kemudian ya dikaji kembali regulasi untuk kemudian memitigasi potensi problem seperti ini. Kita juga harus minta ke federasi untuk kemudian bagaimana bisa menghukum pemainnya juga. Iya. Jangan juga ikut akal-akalan agent, lu juga mau kan gitu. Dulu pernah tuh ada agent pemain berlisensi FIFA yang sempat juga dihukum PSSI era Pak Agung Gumelar. Siapa? Jelas sepak bola Indonesia sebetulnya sudah ada di level industri sebetulnya kan. Artinya ketika kualitas sebuah industri sepak bola ya yang paling harus ditekankan adalah supremasi. Kita lihat bahwa parameternya bahwa bayangkan timnas Brazil saja jarang sekali satu orang pemain bisa 2 kali ikut Piala Dunia. Itu parameter bahwa Brazil punya stok pemain yang cukup regeneratif, berganti terus, sehingga ya ini berpotensi bahwa Brazil mendistribusi banyak pemain, bahkan bukan cuma ke Indonesia, kasih ke seluruh dunia. Seluruh dunia ada pemain Brazil gitu. Ada pemain Brazil. Saya masih ingat dulu zaman Zé Roberto di Leverkusen. Pemain sekualitas itu bahkan sampai umur 27 di Golden Age belum masuk timnas. Luar biasa. Nah, artinya stok pemain di Brazil ini lahir dari jalanan, lahir dari klub-klub grassroots, lahir dari grup-grup kasta bawah dan kemudian sampai ke liga-liga elitnya seperti Sao Paulo, Palmeiras dan sebagainya. Nah, Brazil itu memang stok pemainnya sangat banyak. Sehingga wajar ketika komposisi sampai 30% Indonesia mengimpor pemain asing dari Brazil. Dan itu tadi bahwa banyak ternyata emang asalnya pemain ini tidak berkualitas di sana. Iya, betul, kan betul, gitu. betul. Bahkan lebih baik masih lebih baik pemain lokal. Kita kan hanya berorientasi bahwa postur tinggi, badan besar, secara fisik strength kuat, ya kan. Ketika body charge dengan pemain lokal ya unggul udah pasti. Dan kemudian antar klub juga hanya bersaing di ya udah pemain asing lah pemain. Tapi asing kenapa ya, Pak? Kenapa ini? Mohon maaf, ini bukan rasis, bukan apa. Kita tuh terlalu apa ya? Terlalu luar biasa kalau melihat orang asing gitu ya. Iya, itu tadi. Ya kan? Kita mental kita itu mental apa ya? Apa karena kita kelamaan dijajah? Sehingga kemudian ya mental terjajah gitu. Sehingga kita selalu wah melihat pemain asing gitu kan. Padahal bentuk kualitasnya lebih baik. Betul, gitu kan. betul. Nah, ini yang harus juga lagi-lagi saya bilang tadi, lebih baik kuota pemain asing itu diperkecil agar kualitasnya makin bagus. Karena dengan dibuka makin lebar 8 itu akan memberi peluang mendatangkan pemain-pemain yang kurang berkualitas karena hanya untuk memenuhi kuota. Kan gitu. Perkecil saja, ketika 8 ya perkecil menjadi 6 dan main 4 gitu. Supaya juga kemudian karena komposisi ketika 6 main di lapangan dan 5 pemain lokal, justru ini tidak akan mempengaruhi transfer ilmu ke pemain lokal sebetulnya. 8 ya artinya federasi harus memitigasi, termasuk mensupervisi dan bagaimana kemudian kualitas sepak bola liga menjadi kualitas kompetisi menjadi baik ketika secara psikologis pemain pun terganggu karena tidak gajian kan gitu. Wah, ini ujung-ujungnya ada bandar nih. Nah, akhirnya di balik meja terjadilah potensi lagi di lini baru di lini lain bahwa mafia bisa punya ruang-ruang lagi untuk jual beli. Potensi match blacklist dalam kaitan hukum football family atau masuk ke hukum pidana kalau. Iya, benar, harus ada punishment. Kalau cuma blacklist kemudian dia blacklist secara nama perusahaan, dia bisa bikin nama baru. Betul. Ya kan? Soal kepengurusannya kemudian, misalnya di blacklist pun namanya, dia pakai bisa nama orang lain, ya tapi kerja tetap dia. Artinya pelajaran dari Pak Agung dulu yang tegas dengan agen itu harus kita ambil juga ya, Pak, ya, untuk kita saat ini. Karena ini sepanjang sejarah baru kali ini pemain asing terbanyak di kompetisi kita. Oke sahabat-sahabat Garuda, bagaimana tanggapan kalian semua ya? Ini apa ini ya, komentarnya mulai berulah lagi ini. Orang ini mulai berulah lagi setelah mengomentari tentang timnas Indonesia U19 kemarin di kepelatihan dari Coach Indra Sapri yang mengatakan bahwa gol yang didapatkan oleh Jen Raven di sini, Jen Raven ya, di sini sebuah keuntungan. Lah, padahal ya
semuanya yang didapatkan kemarin dari timnas U19 itu bukan hanya gol yang keberuntungan, tetapi keberuntungan juga datang dari sebagai menjadi tuan rumah, yaitu sahabat-sahabat Garuda. Gol yang didapatkan kemarin itu semua dari set piece, padahal Coach Indra Sapri sendiri yang menyatakan bahwa haram hukumnya mendapatkan gol dari set piece. Tetapi dalam hal ini enggak apa-apa, kata Coach Indra Sapri, tidak apa-apa meskipun itu gol dari set piece kalau sudah nggak ada lagi, kalau ini demi juara dan mengangkat derajat dari timnas Indonesia untuk level umur. Lah ini yang katanya ngaku-ngaku ini segala macam, sekarang setelah mengomentari bagaimana proses terjadinya gol untuk timnas U19, sekarang beralih pada mengomentari atau nyinyirannya terhadap pada Liga 1 yang saat ini sudah sangat jelas sekali bersama Pak Erick Thohir. Jadi perkembangan dari timnas di Liga 1 Indonesia ini sudah tentunya dibuat dengan skema atau roadmap yang sangat jelas oleh Pak Erick Thohir, mulai dari jadwal yaitu selama 3 tahun, kemudian kerjasama dari antar negara selain yang disebutkan dari awal, mulai JFA, kemudian Thailand 1, kemudian pihak Barcelona, kemudian dari PSSI KNVB, kemudian juga ada yang terbarunya yaitu KFA. Jadi Thailand 1 juga ya, setelah kedatangan Thailand 1 ini, setelah kedatangan dari Ronaldo Kowate, di sini juga yang terbarunya bisa dikatakan bahwa timnas Indonesia bukan hanya timnas Indonesia yang bisa mendatangkan dari pemain asing. Jadi kolaborasi ini dilakukan oleh Pak Erick Thohir semuanya ya. Jadi semua mereka negara yang dulunya yang anti timnas Indonesia, sekarang dengan timnas Indonesia mendatangkan dari berbagai macam pemain asing. Di sini sudah sangat jelas sekali bahwa rotasi atau roadmap dari permainan dari lobby-lobby Pak Erick Thohir semuanya karena efek beliau. Jadi bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar dan jangan lupa di like video ini dan di subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya timnas Indonesia. Oke, bersama saya, salam olahraga.